Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal. Ini campuran ada yang bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Nah, soal ini ditanyakan adalah angka satuan dari hasil 7 pangkat 100 ditambah 2 pangkat 100. Nah, ini tentu tidak kita bisa hitung secara manual, 7 pangkat 100 berapa, 2 pangkat 100 berapa, tidak. Tapi apa yang kita bisa dapatkan? Yang bisa kita dapatkan adalah ternyata 7 pangkat N dan 2 pangkat N untuk N yang positif atau besar dari 0 akan memiliki pola pada angka satuannya. Maksudnya gimana? Nah, ternyata 7 pangkat 1 kan 7, 2 pangkat 1 2. Nah, untuk pangkat 2, 7 pangkat 2 nya 49, 2 pangkat 2 nya 44. Nah, kemudian 7 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 4, kita bisa lihat sama-sama. Nah, kemudian di pangkat 5, polanya berulang. Jadi 7, ini 1, 2, 3, 4. Ini kembali lagi ke 1. Begitu juga dengan ini. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke 1. Nah, kalau kita lihat lanjut lagi, iya kembali lagi ini kedua. Jadi, untuk 7 pangkat N, pola angka satuannya 7931 akan terus berulang setiap 4 kali. Maka untuk pangkat 100, angka satuannya adalah 1. Mengapa begitu? Karena 100 habis dibagi 4. Pastilah nanti bilangan terakhirnya itu adalah yang angka satuannya 1. Karena 100 itu kan habis dibagi 4. Seperti itu, kelipatan 4. Nah, kalau pangkat untuk 7, untuk 2 pangkat N-nya seperti apa? Dengan cara yang sama juga, pola satuannya itu 2, 4, 8, 6 akan terus berulang setiap 4 kali. Maka untuk pangkat 100, angka satuannya adalah 6. Yaitu pola keempatnya. Karena 100 itu habis dibagi 4. Lipatan dari 4, seperti itu. Nah, kemudian, ya angka satuannya aja kita jumlahkan, 1 sama 6. Nanti didapat hasilnya 7 pangkat 100 tambah 2 pangkat 100 itu angka satuannya adalah 7. Jadi jawabannya dodol atau D. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual. Kita harus melihat polanya. Pola yang ada. Pola yang tercipta. Seperti itu ya, teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, dikatakan sebuah food truck menjual salad 6,5 dolar. Yap, saladnya. Dan minum 2 dolar. Nah, ternyata hari ini si food truck-nya menjual total 209 salad dan minuman. Dan dia menempatkan 836,50 dolar. Nah, ini caranya adalah kita melakukan pemisalan atau model matematika. Misalkan saladnya X, drinknya Y. Maka persamaan yang kita dapat pertama adalah 6,5X tambah 2Y sama dengan 836,5. Itu dari pendapatannya. Jadi 6,5 dikali salad X dan 2 dikali Y, drink. Hasilnya 836,5. Nah, kemudian X tambah Y hasilnya 209 karena total penjualannya 209. Kemudian kita kali 2 supaya ada yang sama yang bisa kita eliminasi. Kemudian kita eliminasi Y-nya, kita dapat 4,5X sama dengan 408,5, kita dapat X-nya 93. Nah, si X itu apa? Si salad. Jadi yang terjual salad pada hari itu adalah 93. Yang ditanya adalah berapa salad yang terjual. Maka pilihannya sudah tepat adalah 93C. Seperti itu, saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di tahun 2000, si Cindy memiliki 4.000 dolar di akunnya. Nah, kemudian di tahun 2005, di akun yang sama jumlahnya ternyata menjadi 5.000. Nah, kenaikan atau tingkat kenaikan dari tahun 2004 ke 2005 akan sama dengan tingkat kenaikan dari 2005 ke 2006. Yang ditanya adalah berapa uang atau berapa uang yang di akun si Cindy miliki pada tahun 2006. Nah, tahun 2004 ada 4.000, tahun 2005 ada 5.000. Nah, ini berapa persen? Nah, kemudian di tahun 2006 berapa? Itu yang ditanya. Ini berapa X persen misalnya? Nah, X persen. Kemudian di sini juga X persen. Nah, persentase X-nya itu berapa? Tinggal 5.000 dikurang 4.000 per 4.000 kali 100%. Atau 25%. Jadi 4.000 ke 5.000 itu naiknya 25%. Nah, berarti si 2005 ke 2006 naiknya juga 25%. Atau
dia naik sekitar 1250. Maka total akunnya pada 2006 5.000 tambah 1.250 atau 6.250. Nah, pilihan sesuai adalah C. Itu saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, dikatakan ada titik P, Q, dan R memiliki koordinat 2,7, A, B, dan 5,16. Nah, ternyata si P, Q, dan R adalah kolinear atau terletak pada garis yang sama. Dan the value of A kurang 2 per 7 kurang B adalah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita cari persamaan garisnya. Karena kita memiliki dua titik nih. Kita bisa mencari persamaan garis yang melewati titik 2,7 dan 5,16. Menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita masukkan Y1 Y2-nya, X1 X2-nya. Maka didapati persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, jika kita substitusi satu titik lain atau A, B kepada persamaan menjadi B sama dengan 3A tambah 1. Kemudian kita masukkan ke pertanyaan, A kurang 2 per 7 kurang B sama dengan A kurang 2 per B-nya kita ganti jadi 3A tambah 1. Jadi ini, maka didapati A kurang 2 per 7 kurang B atau 7 kurang 3A tambah 1. Oh, A kurang 2 per 7 kurang 3A kurang 1. A kurang 2 per 6 kurang 3A. Nah, kemudian kita bisa ini min 3-nya bisa kita tarik. Min 2 per min 3 jadi A kurang 2. A kurang 2-nya kita coret, A kurang 2-nya kita coret, kita dapati min sepertiga. Jadi hasilnya itu adalah min sepertiga. Jawabannya B. Seperti itu, saya rasa cukup jelas untuk soal ini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir. Nah, dikatakan ABC adalah segitiga siku-siku dan CD tegak lurus dengan AB. Diketahui BC adalah 6. BC adalah 6. Berapakah panjang garis CD? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau AB-nya 10, pernyataan ke-1 AB-nya 10, maka dengan Pythagoras berlaku AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Sisi miring ditambah sisi miring kuadrat sama dengan sisi penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi berlainannya. Si AB kuadrat ini kan sisi miringnya. Si AC kuadrat itu sisi lainnya, BC kuadrat sisi lainnya. Berarti 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah AC. AC kuadrat yang ditanya. AC-nya kita cari tahu sama dengan AB kuadrat. AB kuadratnya dikasih tahu di pernyataan 1. 10 kuadrat. Nah, dari sistem ini kita dapat AC-nya itu sama dengan 8. Cari saja. Ini sama dengan 8. Nah, kemudian kita dapati AC 8. Kemudian kita bisa menggunakan ini, sifat segitiga. AB dikali CD. B dikali CD. Sama dengan AC dikali CB. Nah, kemudian kita bisa AB-nya diketahui, AB-nya 10, CD-nya yang ditanya, BC-nya 6, AC-nya kita dapat 8. Maka kita bisa mendapat nilai CD 4,8. Berarti satu saja cukup, karena kita mendapat hasil akhirnya. Nah, bagaimana kalau pernyataan 2? Jika diketahui pernyataan 2, AD sama dengan 7. Ini dihapus dulu gambarnya. Pernyataan 2 bagaimana? Pernyataan 2, BC-nya itu kan tetap 6, AD-nya sama dengan 7, AD itu 7. Kemudian kita misalkan AC-nya itu Y, sini, BD-nya itu X, ini. Kemudian teorema Pythagoras pada segitiga ACD, itu yang ini, dan BCD, yang ini. Apa yang kita dapat? Kita mendapatkan dalam bentuk CD kuadrat. Jadi kan, ini Pythagoras yang pertama, X kuadrat, ini, tambah CD kuadrat, hasilnya sama 6 kuadrat, BC kuadrat. Nah, Pythagoras kedua, 7 kuadrat, sini, tambah CD kuadrat sama dengan Y kuadrat.
Kemudian kita kurangkan untuk mengeliminasi CD kuadratnya. Didapati persamaan Y kuadrat sama dengan 85 kurang X kuadrat. Ini setelah dijabarkan nanti 6 kuadratnya sama 7 kuadratnya. Ini kalau kita cari kan dapatnya X kuadrat kurang 7 kuadrat atau 49 sama dengan Y kuadrat 36 kurang Y kuadrat. Kita punya ruaskan Y kuadrat sama dengan 49 tambah 36 85 kurang X kuadrat. Dari segitiga ABC berlaku AC kuadrat sama tambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. AC kuadratnya itu Y kuadrat tambah BC kuadrat 6 kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB kuadratnya tadi AD-nya 7, maka 7 tambah X kuadrat. Itu. Oke, seperti itu, 7X kuadrat. Jika kita jabarkan menjadi Y kuadrat tambah 36 sama dengan 49 tambah X kuadrat ditambah 7 kali 2, 14X. Nah, Y kuadratnya kita bisa ubah jadi ini, 85 kurang X kuadrat. 85 kurang X kuadrat tambah 36 sama dengan 49 tambah X kuadrat tambah 14X. Gitu. Kemudian kita pindah luaskan, maka kita dapat persamaan bentuknya 2X kuadrat, tambah 14X tambah 36. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat ini tentu saja kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Biarpun ini angkanya jelek, tapi pasti ada nilai X-nya kan. Kita bisa mengetahui nilai X-nya. Nah, jika X-nya diketahui, maka dengan Pitagoras di BCD, ini, pada segitiga siku-siku BCD, kan sisi-sisinya itu sisi miringnya 6, alasnya X, maka dengan Pitagoras bisa mendapatkan nilai CD. Biarpun angkanya tidak kita cari tahu, tapi kita bisa mendapatkannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk soal ini sebenarnya angka akhirnya tidak perlu kita cari tahu, tapi kita bisa mendapatkan step-stepnya, bisa kita membuktikan kalau angka itu sebenarnya bisa dicari. Misalnya seperti bentuk persamaan kuadratnya ini kan angkanya yang jelek, bukan berarti nggak bisa, tapi angkanya saja yang jelek. Jadi kita nggak perlu sampai hasil akhirnya teman-teman. Saya rasa cukup jelas, jadi pilihan yang sesuai adalah D, atau 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Seperti itu, sendiri-sendiri. Saya rasa cukup jelas teman-teman untuk soal nomor terakhir, nomor 5. Nah, demikianlah video pembahasan soal pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang bertambah. Untuk soal dalam bentuk PDF bisa ditonton atau di-download, di-download di deskripsi di bawah. Nanti akan disediakan link. Oke teman-teman, mohon bantuan juga untuk share, like, dan jika masih ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.